Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Boarding School Putra Harapan Purwokerto, kepada yang terhormat para dewan juri yang sedang menguji saya pada kesempatan kali ini, dan yang terhormat kepada pembimbing KTI yang telah membimbing saya sehingga saya bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, dan juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang sudah saya kerjakan kurang lebih selama beberapa bulan ini, yang berjudul Pengaruh Konsumsi Gula Terhadap Kesehatan Remaja. Ada latar belakang di mana saya memilih judul ini, yakni adalah saya sempat berpikir bahwasanya saya sempat melihat bahwa di Indonesia itu jumlah kasus penyakit kronis itu cukup tinggi, dan saya sempat bertanya, kira-kira dengan jumlah penyakit kronis yang cukup tinggi ini, ada nggak sih generasi muda yang terkena penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung seperti ini? Dan ternyata di Indonesia sendiri jumlah anak atau hingga remaja yang mengidap penyakit kronis seperti diabetes dan juga penyakit jantung koroner itu cukup besar. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat sekitar ada 1.600-an anak di Indonesia yang menderita diabetes, di mana prevalensinya itu sebesar 2 kasus per 100.000 anak. Sedangkan di Indonesia penyakit jantung koroner itu mencapai angka 12,1% dari total populasi di Indonesia. Bahkan penyakit ini juga semakin banyak diidap oleh kelompok usia muda, yakni sekitar 39% itu berusia kurang dari 44 tahun, dan sebanyak 22% itu masih berusia remaja hingga dewasa, yakni 15 sampai 35 tahun. Ini dia rumusan masalah saya. Yang pertama adalah apa saja dampak mengonsumsi gula bagi tubuh remaja. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya untuk mencegah dampak buruk dari mengonsumsi gula secara berlebihan. Tujuan penelitian saya mengetahui dampak mengonsumsi gula bagi tubuh remaja, mengetahui upaya untuk mencegah dampak buruk dari mengonsumsi gula secara berlebihan. Manfaat penelitian menambahkan wawasan penulis dan pembaca terkait dampak mengonsumsi gula bagi tubuh remaja. Kemudian yang kedua, membantu penulis dan pembaca untuk menghindari dampak buruk dari mengonsumsi gula secara berlebihan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu remaja. Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang biasa disingkat dengan WHO, masa remaja itu merupakan fase-fase manusia hidup di masa-masa anak-anak hingga dewasa. Di antara fase-fase itu kisaran usia 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, remaja itu merupakan sekelompok usia yang berusia 10 sampai 18 tahun. Kemudian batasan konsumsi gula. Jadi kita itu sebenarnya dalam sehari itu dibatasi dalam konsumsi yang gula. Berdasarkan siaran pers WHO tahun 2015, kita tuh kurang lebih diminta untuk membatasi konsumsi gula sehari itu maksimal 10% dari total asupan energi kita dalam satu hari. Nah, cara menghitung kebutuhan asupan energi dalam satu hari, kita bisa menggunakan rumus itu. Yang pertama ada pria, kita bisa menggunakan rumus 88,4 ditambah 13,4 dikali berat badan dalam kilogram, kemudian ditambah 4,8 dikali tinggi badan, dan dikurangi 5,68 dikali usia. Nanti hasilnya itu adalah total asupan energi yang kita butuhkan dalam satu hari. Itu untuk wanita, dan itu untuk pria, dan yang wanita bisa menyesuaikan. Dan hasil perhitungan dari rumus yang tersebut itu menggunakan satuan kalori. Dan berdasarkan perhitungan platform Flaxseed Indonesia, 100 gram gula itu mengandung sekitar 387 kalori. Kita lanjut ke definisi gula. Gula itu merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Dan biasanya sih kalau gula itu diperdagangkan dalam bentuk sukrosa atau bentuk kristal padat gula pasir yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada jenis-jenis gula. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa itu paling umum biasa kita temukan. Hampir semua makanan yang ada di kehidupan
kehidupan kita sehari-hari itu mengandung yang namanya glukosa. Kemudian ada sukrosa. Sukrosa itu merupakan gula pasir yang ada di dapur yang biasa kita pakai buat masak. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa itu biasanya ada di dalam seperti minuman susu semacamnya. Dan biasanya kadar manis dari gula ini itu jauh lebih rendah dibandingkan glukosa. Kemudian ada laktosa. Laktosa ini kurang lebih hampir sama seperti galaktosa, yang dimana ini di dalamnya itu merupakan gabungan dari galaktosa dan juga glukosa. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa ini biasanya ada di dalam buah-buahan. Biasanya juga ini salah satu jenis gula yang paling cocok buat orang-orang yang mengidap diabetes, karena gula ini tidak begitu mempengaruhi yang namanya gula darah. Kemudian juga ada yang namanya maltosa. Maltosa ini biasanya kalau di makanan paling sering ditemukan pada seperti kentang, sereal, dan pasta. Kita masuk ke dampak positif dari gula. Yang pertama yakni sumber energi utama. Jadi kan yang namanya tubuh manusia ketika kita beraktivitas dalam sehari-hari itu yang membutuhkan yang namanya energi. Dan energi yang paling efisien untuk kita dapatkan bagi tubuh itu berasal dari gula. Kemudian peningkatan performa fisik. Saat kita melakukan aktivitas yang cukup intens dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya membutuhkan energi yang cukup besar. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwasanya gula itu merupakan salah satu sumber energi yang paling cepat untuk kita dapatkan. Lanjut lagi, kita ada optimalisasi fungsi otak. Otak itu membutuhkan yang namanya gula. Dia walaupun ukurannya kecil ya, otak itu bisa kurang lebih menyerap sekitar 20% dari total asupan energi dalam tubuh. Dan juga jika otak itu kekurangan gula, kita bisa jauh merasa lebih lelah seperti itu. Kemudian peran dalam penyembuhan luka. Jadi proses penyembuhan luka itu kan melibatkan yang namanya proliferasi sel, sintesis kolagen, dan juga pembentukan jaringan baru. Yang dimana itu memerlukan pasokan energi yang cukup besar, yang dimana energi itu bisa jauh lebih mudah didapatkan dengan yang namanya gula. Kemudian juga ada yang namanya dukungan produksi hormon. Ini tadi sempat katakan, walaupun gula itu secara tidak langsung memproduksi hormon, akan tetapi gula itu sangat membantu yang namanya kalau nggak salah itu kelenjar endokrin. Jadi gula itu mendukung yang namanya fungsi kelenjar endokrin, yang dimana kelenjar endokrin itu berfungsi untuk yang namanya memproduksi hormon. Kemudian juga ada secara psikologis dampak positifnya, yakni meningkatkan perasaan dan juga meringankan kondisi emosional. Lanjut ke dampak negatif. Dampak negatif dari gula sendiri itu ternyata cukup berbahaya. Seperti di situ terlihat jelas bahwasanya yang pertama adalah kesulitan tidur. Jadi ada salah satu jurnal yang bernama American Journal of Lifestyle Medicine tahun 2019 itu melakukan penelitian terhadap 300 siswa yang memiliki kesulitan pada tidur. Nah, sebagian besar dari mereka itu ternyata mereka mengonsumsi gula tambahan. Jadi sebagian besar dari mereka itu mengonsumsi gula tambahan, yang dimana berarti kan mereka secara langsung sudah mengonsumsi gula secara berlebihan. Dan dari penelitian ini menyatakan bahwa mereka yang mengonsumsi gula secara berlebihan atau gula tambahan itu mengalami kesulitan tidur. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu terjadi ketika insulin itu sudah tidak bisa lagi bekerja membantu sel-sel mengubah gula dalam darah sebagai energi. Kemudian ada yang namanya obesitas, yakni kelebihan berat badan. Hal ini bisa terjadi karena adanya penumpukan lemak. Nah, penumpukan lemak itu bisa terjadi karena kita tidak mengatur pola makan. Dan ternyata gula itu bisa mempengaruhi otak kita dalam yang namanya membedakan kapan kita merasa kenyang dan kapan kita merasa lapar. Jadi kita bisa yang namanya makan terus-terusan kalau misalnya kita kebanyakan mengonsumsi gula. Kemudian lanjut ada yang namanya penyakit jantung, di mana penyakit jantung ini pernah dilakukan penelitian oleh Jurnal International Medicine. Sekitar 17-21%
sekitar 38% orang itu memiliki resiko lebih tinggi meninggal akibat penyakit jantung yang disebabkan karena 17-20% kalori hariannya itu berasal dari gula tambahan. Kemudian ada yang namanya karies gigi atau gigi berlubang. Nah, sisa-sisa gula yang terdapat pada mulut itu nantinya akan dicerna oleh bakteri yang akhirnya menjadi asam. Dan asam itu yang nantinya akan mengikis yang namanya enamel pada gigi yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada gigi. Kemudian selanjutnya ada namanya kerusakan ginjal, di mana kadar gula tinggi dalam darah itu bisa yang namanya mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengeluarkan racun dan juga cairan berlebihan dari dalam tubuh. Yang terakhir ada hipertensi. Dalam riset jurnal Hypertension 2011 sekitar 2.600-an masyarakat berusia 40 tahun di Amerika, mereka yang mengonsumsi gula secara berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, dan hipertensi ini juga menjadi salah satu penyebab memicu yang namanya penyakit jantung. Tinggal 2 menit. Kemudian kita masuk ke pencegahan konsumsi gula. Jadi pertama kita bisa yang namanya membaca label makanan. Biasanya dalam makanan atau minuman kemasan itu terdapat label komposisi. Di situ kita bisa melihat jelas berapa banyak gula yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, membatasi konsumsi gula atau biasanya disebut dengan diet gula. Seperti yang tadi saya sebutkan, kurang lebih kita hanya boleh mengonsumsi 10% asupan dari total energi di dalam tubuh. Kemudian memasak makanan sendiri. Dengan kita memasak makanan sendiri, kita bisa dengan bebas memasak atau menyediakan makanan dengan kandungan yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah memilih makanan atau meminum minuman dengan pemanis alami. Nah, karena kita sering banget yang namanya menemukan makanan atau minuman dengan gula tambahan. Nah, kita bisa yang namanya memilih makanan atau minuman dengan pemanis alami tanpa adanya gula tambahan atau gula buatan di dalamnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Sebagai contoh, kita ketika ingin minum teh, kita bisa minum teh tawar saja tanpa ada tambahan gula di dalamnya. Itu cara paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai salah satu bentuk upaya dalam pencegahan konsumsi gula secara berlebihan. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah gula merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya gula ataupun glukosa, yang dimana gula sendiri itu menjadi sumber utama kita dalam memproduksi energi dalam aktivitas kita sehari-hari. Jika kita mengonsumsi gula secara teratur, itu bisa berdampak positif bagi tubuh kita. Akan tetapi jika kita mengonsumsi gula secara berlebihan atau sembarangan, itu bisa menyebabkan dampak yang begitu buruk bagi tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan yang namanya kematian. Jadi sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya. Kepada Bang Muji satu, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan presentasi yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Semua